pikiran kami bahwa saat dekat dengan Tuhan ada ketenangan, ada ketentraman dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada siang hari ini bersama sekalian kami seluruhnya jemaat Tuhan datang ke tempat ini bersekutu bersama-sama, memasyurkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami sebentar mau duduk diam untuk buka telinga kami dengar-dengar akan firman Kristus. Biarlah kiranya firman Tuhan pada siang hari ini memberkati setiap kami. Firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah yang tetap dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Roh Kudus, mari kita bekerja sama hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan, membawa pertumbuhan iman bagi setiap kami yang mendengarkan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan semuanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pilkada kita sudah selesai melaksanakan, sudah pilih calegnya masing-masing, sudah pilih presidennya masing-masing. Sekalipun pilihan kita berbeda-beda, tapi kita masih saudara dan Bapak Ibu. Amin. Masih saudara kita ya. Sekalipun ada yang pilih Prabowo, ada yang pilih Anies, ada yang pilih Ganjar, masing-masing dengan pilihannya, tapi kita tetap semua masih bersaudara. Setuju? Belum ada yang pindah kakak kan gara-gara pemilihan presiden? Belum ya, masih satu kakak kita semuanya ya. Oke, nah Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan mengajak kita pada siang hari ini tentang sebuah kebersamaan. Ada sebuah jemaat waktu itu yang dibangun oleh Rasul Paulus secara kerohanian, secara pertumbuhan iman, secara kebaikan hati. Mereka sangat baik sekali di dalamnya. Kepercayaan mereka kepada Tuhan, kemudian kerelaan hati mereka untuk memberi sudah sangat baik sekali. Sama seperti jemaat Marta ini, baik sekali. Dan Bapak Ibu Saudara, tapi Rasul Paulus juga masih memberikan sebuah nasihat, sekalipun kehidupan mereka sudah sangat begitu baik, baik terhadap Tuhan maupun kepada sesamanya. Dan jemaat itu adalah jemaat Filipi. Kitab Filipi ini disebut sebagai kitab atau surat penjara katanya, karena ditulis sama Rasul Paulus dari penjara. Dan hari ini sama-sama kita mau belajar dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi di awal saya bilang bahwa jemaat Filipi secara kebaikan hati, secara hubungan dengan Tuhan mereka sudah sangat begitu baik. Dan salah seorang cendekiawan yang menelaah kitab Filipi ini berkata bahwa ini merupakan tulisan dari Rasul Paulus yang bernada bahagia, yang paling bahagia di antara banyaknya tulisan-tulisan Paulus. Di kitab ini ada banyak kali hal-hal yang membuat Rasul Paulus bahagia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, satu hal yang diingatkan juga oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi, sekalipun secara iman dan kerelaan hati memberi mereka sudah sangat kaya, namun Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tahu bahwa di dalam sebuah jemaat kalau sudah sangat baik, pasti orang dari luar tidak akan suka melihat yang baik itu, atau keadaan sekitar atau iblis akan coba untuk mengganggu hal yang sudah baik itu. Makanya Rasul Paulus bilang Bapak Ibu Saudara di ayat yang ketiga tadi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah rendah hati seorang menganggap yang lain lebih
pikir jemaat Filipi, mentang-mentang Rasul Paulus sudah membanggakan mereka secara iman dan secara kerelaan untuk memberi, Rasul Paulus acung jempol sama mereka. Tapi jangan karena iman mereka yang sudah baik, jangan karena kita melayani, kemudian kita menganggap orang lain itu menjadi orang yang berdosa, atau menganggap orang lain itu orang yang tidak penting begitu. Ada banyak orang kalau sudah melayani, dia melayani setiap minggu dari satu gereja ke gereja yang lain. Itu bukan berarti seorang pelayan itu berhak untuk menghakimi orang lain yang tidak melayani. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Memang Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa seorang diaken itu harus mengurus keluarganya dengan baik dulu, baru bisa mengurus jemaatnya yang lain. Pelayan Tuhan itu harus bisa memperbaiki diri kita sendiri dulu. Dengan tidak boleh memandang orang lain salah. Jangan kita merasa diri bahwa kita lah yang paling benar atau yang paling baik. Sekalipun setiap hari Minggu kita ke gereja, setiap hari Minggu kita melayani, secara pertumbuhan iman jemaat Filipi berbeda dibanding orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi Rasul Paulus tetap ingatkan, hei jemaat Filipi, tapi jangan kalian merasa diri kalian paling benar. Orang yang tidak melayani atau orang yang di luar sana itu, jangan kalian anggap sebagai orang yang paling berdosa, sekalipun mereka tidak melayani begitu. Karena siapalah kita? Kita adalah sama-sama orang yang kalaupun Tuhan anugerahkan kita untuk melayani, itu merupakan sebuah anugerah. Bukan karena bagusnya suara kita, bukan karena pintarnya pengetahuan kita, tapi karena anugerah. Jadi Rasul Paulus mau bilang, mau ingatkan kepada kita, jangan merasa diri paling benar dari antara orang lain. Karena yang berhak melakukan itu semuanya, karena yang berhak menilai semua manusia hanyalah Tuhan. Dan itu yang diingatkan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat yang ada di Filipi dan kepada kita juga hari ini. Dan kebetulan dulu sebenarnya kalau kita flashback Bapak Ibu Saudara, sebelum ada peraturan dari GBI bahwa ini gereja dulu disebut sebagai GBI Jemaat Filipi begitu. Tapi karena ada aturan dari sinode yang berkata dulu itu harus nama jalan, jadi diubah lama jadi nama jalan GBI Jemaat Martabe. Dan kenapa diberi Jemaat Filipi? Karena berharap betul-betul bahwa jemaat Tuhan yang menjadi jemaat di tempat ini secara pertumbuhan iman, secara kerelaan hati itu sama seperti Jemaat Filipi dulu. Harapannya demikian. Lebih baiklah kita berproses bersama-sama dengan Tuhan di dalamnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam sebuah persatuan, dalam sebuah kebersamaan, satu poin yang penting yang diingatkan Tuhan, yang diingatkan firman Tuhan adalah agar kita tidak mencari kepentingan diri kita sendiri. Jangan cari kepentingan diri kita sendiri saja. Ingat ada kepentingan orang lain di luar sana. Dan jangan merasa diri kita paling benar. Jangan merasa diri kita paling sempurna. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Bukan saya lebih baik daripada Bapak Ibu Saudara, bukan saya lebih bisa dari Bapak Ibu, tapi hanya saja kesempatan kali ini Tuhan percayakan saya untuk bisa melayani. Mungkin di lain kesempatan Bapak Ibu juga Tuhan kasih kepercayaan untuk melayani. Amin Bapak Ibu. Jadi baiklah kita sesama kita GBI Martabe, tidak ada di antara kita yang merasa diri kita paling benar dari antara yang lainnya. Sebab kita semua yang mengukur, yang menilai segala sesuatu hanya Tuhan. Dan poin yang kedua yang Tuhan, yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang di Filipi, sekalipun mereka sudah sangat baik, tapi Rasul Paulus ingatkan mereka untuk apa? Untuk tetap lagi rendah hati di
kepada ikan itu, dia nggak bisa hidup, mungkin nggak langsung mati, tapi dia gelepar-gelepar, kemudian kita biarkan semakin lama, dia mati. Kenapa? Karena dia bergantung sama air. Dia nggak bisa hidup tanpa air, karena memang habitnya itu, habitat dia di situ. Nah, sama halnya dengan kita. Tuhan minta, Rasul Paulus minta kepada jemaat yang ada di Filipi, ayo jemaat Filipi, kamu memang baik, kamu memang the best, tapi ayo semakin lebih rendah hati lagi. Supaya apa, Bapak Saudara? Supaya semakin nama Tuhan dimuliakan. Tidak ada yang menyombongkan diri antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga ada banyak kali bicara tentang kerendahan hati. Seperti yang Matius 11 ayat 29 bilang begini. Belajarlah daripadaku, kata firman Tuhan, kata Yesus, sebab aku, yaitu Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Yesus sendiri membuat atau memberikan teladan tentang kerendahan hati. Makanya dia bilang belajar sama Tuhan Yesus, sebab Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sampaikan ini, dia mau bilang kepada banyak orang, dia mau bilang kepada semua pendengarnya, supaya hiduplah dengan rendah hati. Bahkan Yesus sendiri, dia yang punya segala sesuatu, dia yang bisa untuk segala sesuatu, dia bilang, aku aja ini rendah hati loh. Yesus mau bilang gitu kira-kira. Masa kita ini manusia yang biasa, yang semua hidup dalam segala keterbatasan, tidak ada yang sempurna, mau menyombongkan diri. Dan jangan, kata Yesus, belajar daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kemudian dikatakan Amsal juga, dari Amsal yang 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah, ada 3 ganjaran orang yang rendah hati, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Diberikan sebuah reward kepada orang yang rendah hati. Menurut Amsal 22 ayat yang keempat, mereka akan punya kekayaan, mereka punya kehormatan, mereka punya kehidupan. Inilah hadiah, inilah ganjaran orang yang rendah hati. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai manusia sajalah, bukan sebagai orang Kristen kita bilang, kita sebagai manusia itu hiduplah dengan rendah hati. Jangan merasa seperti yang tadi di awal saya bilang, merasa diri hebat, merasa diri paling tahu dengan segala sesuatunya, merasa diri paling benar. Kalau itu sudah tertanam dalam memori kita, dalam pikiran kita, maka itu udah payah. Kita bisa jadi orang yang sombong, Bapak Ibu. Karena kadang-kala, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kesombongan ini tidak langsung nampak, misalnya dengan omongan, tapi bisa dari gestur tubuh pun orang bisa lihat, oh ini orangnya sombong. Dari gestur tubuhnya dia bergerak dan lain sebagainya, tanpa bicara. Ada beberapa orang berpendapat begini tentang sebuah pernikahan. Ada seorang tentang punya anak. Ada orang yang berpendapat begini, menikahlah, jangan gini. Yang pertama dia bilang begini, menikahlah dari belum ada apa-apa. Jangan menikah kalau tunggu sudah mapan. Dari belum punya apa-apa, misalnya dari mendasar, itu menikahlah. Kenapa? Karena supaya nanti ketika punya anak itu tahu berproses. Dia tahu berproses melihat orang tuanya, mencari, berusaha, sampai nanti punya sesuatu. Jadi anak itu bisa lihat prosesnya. Nah, kalau menikah dari sudah punya gitu, sudah settle semuanya, sudah lengkap semuanya, katanya begitu, anak itu akan kurang tahu artinya proses kehidupan. Jadi ada orang yang berpendapat begitu. Tinggal semuanya kembali kepada pilihan masing-masing orang. Karena begini, Bapak Saudara, satu kali waktu kami kebaktian kelas 2,
Saya nggak tahu, saya nggak kenal anak ini karena saya nggak masuk kelas 2. Kemudian saya duduk dekat dia, di sebelah dia. Saya duduk di sebelah dia. Kemudian saya bilang, karena saya lihat jam tangannya cukup bagus. Lalu saya bilang begini sama dia, jam tanganmu bagus ya, keren ya. Saya bilang begitu kan. Nah, mereka si anak-anak, iya bu, ini jam tangannya aku beli mahal, harganya 2 juta. Jam tangan anak-anak yang bisa untuk telepon, Bapak Ibu. Terus dia bilang, ini jam tangan ini aku beli 2 juta. Bapakku aja ada kerjaannya begini, rumahku aja baru loh. Rumahku besar di situ, di dekat kampung temuan itu. Dia bilang paling besar, yang paling bagus, katanya begitu. Nah, Bapak Saudara, maksud dari cerita saya bahwa padahal saya cuma bilang tadi jamnya bagus, kadang-kala secara tidak sadar anak-anak pun bisa menunjukkan sedikit kesombongan dari apa yang ada pada dirinya. Sebenarnya itu punya orang tuanya, tapi dia begitu. Nah, makanya ada orang-orang yang beranggapan seperti yang tadi saya bilang, diajar anak untuk berproses dari yang nggak punya apa-apa sampai akhirnya punya sesuatu. Kembali kepada pilihan masing-masing orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus juga ingatkan tentang ada 3 hal dari yang namanya penyebab sebuah perpecahan. Karena kita bicara tentang kebersamaan. 3 hal itu, yang pertama kata Rasul Paulus, mementingkan diri sendiri, harga diri yang terlalu mahal, bahkan kadang lebih mahal dari harga darah Yesus. Dan yang ketiga, pemusatan kepada diri sendiri. Kalau kita rangkum dari 3 hal ini, mementingkan diri sendiri, harga diri yang terlalu mahal, pemusatan kepada diri sendiri, itu kita berbicara tentang egois ya Bapak Ibu. Berarti kebersamaan itu bisa terjalin kalau kita, seperti yang tadi Rasul Paulus bilang dalam Filipi pasal yang kedua, tahu bahwa orang lain juga punya kepentingan. Jangan hidup egois, jangan berpusat kepada diri sendiri. Makanya perlu kerendahan hati, sehingga kita tidak terlalu egosentris. Apa-apa itu sama diri kita sendiri aja, berpusatnya sama diri kita sendiri aja, nggak dilayani. Nanti aku kok nggak dilayani ya, kok nggak gini ya, padahal gini, nggak begitu gitu. Jangan terlalu berpusat kita hanya kepada diri sendiri. Ingat, ada banyak kepentingan banyak orang di sini. Ada banyak kepentingan orang lain juga yang harus kita lihat dan yang harus kita dengarkan. Jadi jangan apa-apa karena tidak didatangi tempatnya, atau jangan karena tidak diiniin merasa diri adalah korban yang paling menderita sekali. Jadi jangan ada demikian di antara kita, Bapak Saudara. Kebersamaan itu menjadi hal yang paling penting dari sebuah persekutuan. Bersama-sama kita menjalin persahabatan, bersama-sama kita melayani Tuhan. Asal 2 hal ini, mari bersama-sama kita ingat dengan baik, bahwa yang pertama tadi, jangan ada hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi ingat ada kepentingan orang lain juga. Kemudian mari kita hidup bersama-sama dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, dengan menganggap bahwa dengan penuh rasa syukur, kebergantungan kita yang seutuhnya terhadap Tuhan. Gak bisa kita tanpa Tuhan, gak bisa Bapak Saudara. Jangan mentah-mentah ada sama kita sekarang kemudian kita bermalas-malasan. Tidak demikian. Tapi baiklah kita semuanya, harapan yang diharapkan oleh Rasul Paulus menjadi harapan semua hamba-hamba Tuhan juga kepada jemaat GBI Martabe. Kebersamaan kita sangat perlu sekali lagi untuk kita tingkatkan, Bapak Saudara. Ini minusnya kita sebenarnya, jemaat GBI Martabe. Plusnya kita, nilai plus itu banyak sekali. Minusnya cuma 1 saja, kurangnya kebersamaan di antara kita. Kalau ada orang yang meninggal, kalau ada orang yang ini yang itu, nah itu kita minus sudah tuh. Nilainya kalau bisa dibilang nilainya itu dapat poinnya cuma 50 lah kita itu. Tapi kalau yang lain-lain, dalam hal yang lain kita sudah cukup sangat baik. Mari Bapak Ibu Saudara, supaya semakin lagi kita
hidup dengan baik seperti jemaat yang ada di Filipi. Secara pertumbuhan iman kita baik, secara kerelaan hati untuk memberi kita baik. Mari hiduplah dengan tidak mementingkan diri sendiri, dan mari belajar dari Tuhan, katanya, sebab Dia Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Ada ganjarannya dari rendah hati, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu hadiah bagi setiap orang-orang yang hidup dengan kerendahan hati. Jangan merasa diri paling benar, jangan merasa diri paling menderita, jangan merasa diri paling sempurna. Tidak ada yang demikian. Semua kita adalah sama-sama orang yang hidup hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan semata. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Jadi yang melayani tidak menganggap diri kami paling benar, karena siapalah kami kalau bukan pilihan Tuhan, sehingga kami berhak untuk menghakimi orang-orang atau jemaat Tuhan yang tidak melayani. Tidak demikian. Kesempatan saja yang Tuhan berikan, dan kesempatan yang sama juga nanti akan Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara yang lain untuk melayaninya, entah di bidang apapun itu. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, mari kita GBI Jemaat Martabel ini, Bapak Saudara, lebih kuat lagi dalam persatuan, dalam kebersamaan, turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sebab itulah inti dari sebuah persekutuan gitu. Orang lain rasa bahagia, ya kita berbahagia gitu ya. Orang lain merasakan sedih, ya kita ikut juga sepenanggungan merasakan kesedihannya dan lain sebagainya. Sehingga semakin bersatu, semakin bersama, kebersamaan itu semuanya semakin meninggikan nama Tuhan. Tidak ada celah bagi iblis untuk merusak kebersamaan jemaat GBI Martabel. Mau ada orang di luar sana pun nanti entah tiba-tiba datang dia menjadi serigala di sini yang coba untuk menghancurkan kita, udah nggak bisa, karena kita udah solid, karena kita udah kuat secara persatuan dan kebersamaan. Kenapa? Karena kita saling merasa. Ketika ada yang lain bahagia, kita ikut bahagia. Yang lain merasakan sedih, kita juga sepenuhnya merasakan kesedihan. Sehingga tidak ada perpecahan di antara kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada perpecahan di sini. Malah semakin kuat, semakin bersatu, dan semakin hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita tutup Alkitab kita bersama. Kita mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar dari jemaat dari Filipi. Kami mau hidup lebih baik lagi. Kami hidup tidak hanya untuk mementingkan kepentingan kami sendiri saja, tapi kami ingat ada kepentingan orang lain juga di dalam. Kami hidup dengan rendah hati, seperti Yesus ajarkan kami untuk hidup dengan rendah hati. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Berhenti berbicara, namun biarlah kebenaran firman Tuhan semakin menguatkan dan memotivasi kami untuk semakin hidup